عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para ummahat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama berhadir duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan usaha kita ini, ya mudah-mudahan dengan sabarnya kita duduk di majelis ini, itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau hadir ke majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan dimudahkannya langkah-langkah kita menuju tempat ini, itu bertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dia, bagi si hamba tersebut, yufaqihu fid din. Allah jadikan dia faham terhadap agamanya. Allah permudahkan langkah-langkahnya menuju majelis ilmu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada si hamba tersebut. Ini yang kita harapkan. Ya. Nah, para umat dan akhwat, azzani Allah wa iyyakunna, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang ditulis oleh Ummu Abdillah, itu putri dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, dengan judul Nasihati lin Nisa, ya nasihatku untuk para wanita. Nah, di mana pembahasan kita yang terakhir pada bulan yang lalu itu berkaitan dengan hifdzul lisani wa fadlih. Ya, kaitan dengan apa? Menjaga lisan dan keutamaan dari menjaganya. Sudah banyak kita sampaikan pada bulan yang lalu ya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Ya, alam naj'al lahu 'ainain
wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu ya dua bibir dan satu lisan. Begitu pula Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita al-bayan, kemampuan untuk menjelaskan isi hati, isi pikiran kita. Ya, ini semua adalah nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan kita sudah sampaikan bahwasanya lisan ini kalau kita gunakan sebaik mungkin, maka di sana kita akan mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa. Ya, terkhusus bagi para ummahat dan akhwat ya yang lebih banyak di rumah, ya maka zikir misalnya itu sangat besar sekali peluangnya memperbanyak zikir. Dan kita tahu zikir ini adalah ibadah lisan yang sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan kalau bisa rutinitas kita itu kita awali dengan zikir, khususnya dengan bismillah. Ya, hendak nyuci pakaian misalnya, ketika hendak memulai bismillah. Mau nyalain kompor misalnya, ya bismillah. Ya, sehingga dengan sebab itu setiap rutinitas yang kita lakukan itu mendatangkan pahala. Dan sekaligus ketika kita memulai sesuatu dengan bismillah, di sana kita mengharap, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ibadah lisan yang sangat agung adalah berzikir. Ya, ini sudah kita sampaikan dalil-dalil yang sangat banyak pada bulan yang lalu. Ya, begitu pula termasuk ibadah yang agung adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, melarang dari keburukan, mencegah dari keburukan, mengajak kepada kebaikan. Ini juga ibadah lisan. Ya, sesuai dengan kapasitas kita. Maka para umat dan akhwat, ya di rumahnya tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, khususnya kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita, kepada anak-anak kita. Jangan dibiarkan kemudian ya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ajak mereka, ya ingatkan mereka untuk terus berbuat kebaikan. Maka ini bentuk ibadah-ibadah lisan yang agung, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan itu termasuk dari sedekah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lisan yang lainnya, dari baca Quran, dari berdoa, ya dan yang lainnya. Ya, yang dimana dengan lisan ini kalau kita manfaatkan sebaik mungkin, dengannya kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini ya beliau menyebutkan ya sebuah hadis yang mengingatkan ya kepada kita tentang siapa sebenarnya muslim yang sejati. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Jadi seorang mukmin yang sebenarnya adalah seseorang yang dia menjaga lisannya itu dari menyakiti saudaranya. Ya, jadi selain kita gunakan lisan kita ini untuk berzikir, baca Quran, berdoa, amar ma'ruf nahi munkar, yang daya kita mendapatkan pahala-pahala, juga jaga lisan kita ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita gunakan lisan kita ini kemudian untuk menyakiti saudara kita. Ya, kalaupun kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang baik, ya
kalaupun kita tidak bisa menyampaikan kepada saudara kita ucapan-ucapan yang membahagiakannya, maka minimal jangan jadikan dia sedih. Ya. Jadi tahan diri kita dari menyakiti, menzalimi saudara kita, baik dengan lisan ataupun dengan tangan kita. Jadi kata Nabi SAW, seorang muslim yang sebenarnya adalah seseorang yang saudaranya itu selamat dari lisan dan tangannya. Ya, maka beliau mengatakan di sini, wa khussal lisanu bidzikri li'annahu al-mu'abbir amma fi nafsi. Bahwasanya dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan penyebutan lisan karena lisan itu adalah yang mentakbirkan. Lisan itulah yang mengungkapkan isi hati seseorang. Ya, wa kadzalika liyad, begitu pula dengan tangan seseorang. Li'anna aktsaral af'al biha, karena kebanyakan perbuatan-perbuatan manusia itu dengan kedua hal ini. Kalau enggak dengan lisan, ya dengan tangan. Ya, makanya Nabi SAW mengaitkan kesempurnaan seorang mukmin, seorang mukminah adalah ketika saudaranya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal hadits 'amun binisbati ila lisan duna al-yad, li'anna al-lisan yumkinu al-qawlu fil madin wal mawjudin wal hadithin ba'da bi khilafil yadi. Dan bahkan lisan, kata beliau, lisan itu ya lebih terkhusus lagi, lebih spesifik lagi peringatannya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan lisan seseorang dia bisa menyebut perkara-perkara yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Ya, sehingga dengannya kemudian dia bisa menyakiti saudaranya. Misalnya ada saudaranya sudah taubat dari sebuah dosa. Dengan lisannya dia ungkit-ungkit dosa saudaranya. Itu kan hanya lisan yang bisa melakukannya. Ya, kalau tangan nggak bisa. Kalau tangan ya untuk perkara sekarang saja. Tapi kalau lisan, perkara yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang, itu bisa dilakukan oleh lisan itu. Dia ungkit keburukan-keburukan saudaranya yang lalu, ya, yang sekarang, atau dia takut-takuti saudaranya dengan masa depannya. Nah, jadi lisan itu ya betul-betul diperingatkan ya Rasulullah SAW kita darinya, agar jangan sampai kemudian kita menyakiti saudara kita dengannya. Kemudian, na'am yumkin an tusyarika lisan fi dzalika bil kitabah wa inna athara fi dzalika la'azim. Iya, kata beliau. Begitu pula lisan itu terkadang bisa disertai dengan tulisan. Bahkan dampak buruknya juga luar biasa. Ya, terkhusus di zaman kita sekarang ini. Ya, kadang ada orang dia nggak ngomong, tapi dia nulis di tulisannya di media sosial. Ya, dia menulis tentang keburukan-keburukan saudaranya. Ya, sehingga itu na'udzubillah akan menjadi dosa jariah bagi dia. Ya, dia menulis hal-hal yang isinya bertentangan dengan syariat misalnya, sehingga dibaca oleh sekian orang. Ya, dia menulis sesuatu yang isinya mengumbar aib saudaranya sehingga dibaca oleh sekian orang, sehingga na'udzubillah itu akan menjadi dosa jariah bagi dia. Maka ini peringatan kepada kita. Ya, terkhusus di zaman kita sekarang ini, zaman semua orang bisa menulis, semua orang bisa berkomentar. Ya, terkhusus kepada pemerintah kita ini juga kita ingatkan, jaga lisan kita dari menjelek-jelekkan pemerintah kita, khususnya presiden kita. Jaga tulisan kita dari menyebarkan aib, kekurangan
Ya seandainya pun itu ada, jangan disebarkan. Ya dari pemerintah kita. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya, jaga lisan kita, tulisan kita dari mencela penguasa. Karena itu diharamkan dalam agama kita. Nah, kalau kawan kita saja, tetangga kita saja, nggak boleh kita jelek-jelekin. Ya, nggak boleh kemudian kita umbar aibnya di depan umum. Apalagi dia seorang pemimpin, seorang presiden, seorang gubernur misalnya. Lebih nggak boleh lagi. Ya, tugas kita adalah doakan mereka. Ya, jangan kemudian memperparah situasi, apalagi menebar ketakutan, ya menebar kepanikan kepada masyarakat kita dengan lisan-lisan dan tulisan-tulisan kita. Itu bahaya. Ya, itu akan bisa menjadi dosa jariah bagi kita. Ya. Dan kalau terjadi apa-apa dengan negara kita, bisa jadi kita, keluarga kita menjadi korban. Ya, maka tugas kita sebagai rakyat, dukung pemerintah kita dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan selalu doakan kebaikan untuk mereka. Ya, sebagaimana salah seorang salaf, kalau ulun kada salah namanya Hasan Al-Basri atau Fudail bin Iyad, salah satunya, beliau mengatakan apa? Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan peruntukkan doa itu untuk pemimpin. Ya, untuk pemimpin kaum muslimin. Aku tidak akan peruntukkan untuk diriku. Aku akan peruntukkan untuk pemimpin kaum muslimin. Itu kata beliau. Ini ajaran kepada kita. Ya, agar kita ini sebagai rakyat ya selalu doakan kebaikan-kebaikan untuk penguasa kita. Jangan malah ya menghujat, ya menjelek-jelekkan dan seterusnya. Itu ya jelas-jelas bahkan secara tegas dilarang dalam syariat kita. Tugas kita adalah mendoakan mereka dan mentaati mereka pada hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian para ummahat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, kata beliau di sini, wa bihifdzil lisan 'aniz zallat tunalu mazubatallahi li'abdi bi an yusliha lahu 'amalahu wa yaghfira lahu dzunubahu. Dan sungguh dengan seseorang menjaga lisannya, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia jaga lisannya untuk tergelincir pada hal-hal yang diharamkan oleh syariat, maka orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalannya dan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ulang-ulangi. Jadi barang siapa yang menjaga lisannya, ya Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk dia 3 keutamaan. Pertama apa? Allah kasih dia pahala ketika dia bisa menjaga lisannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dengan dia menjaga lisannya, Allah akan perbaiki amalannya. Kemudian yang ketiga, dengan dia menjaga lisannya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dari mana kita tahu ini? Ya, dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 71 dan 70 sampai 71. Jadi ini sering kita dengarkan ayat ini, namun mungkin kita kurang memahami maknanya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ayat yang luar biasa sekali tentang keutamaan orang bisa menjaga lisannya, keutamaan orang yang bisa memperbaiki lisannya. Itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ketika ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, fa asghi ilai sam'aka. Kalau ada dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan dengan seksama, karena biasanya itu akan berisi perintah yang akan mendatangkan kebaikan bagimu atau larangan yang akan menghindarkan keburukan darimu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida. Ya, ingat pakai sin ya. Kadang ada orang merasa kefasihan pakai shin dia, wa qulu qawlan sadida. Itu rusak artinya. Ya, kalau qawlan sadid pakai sin artinya yang lurus, yang baik, yang jujur, itu sadid. Tapi kalau syadid pakai shin, itu artinya yang keras, yang kasar, yang bengis, ya kan? Sebaliknya, makanya bahasa Arab itu para umat dan akhwat, beda huruf itu maknanya sejauh langit dan sumur, jauh sekali. Jangankan beda huruf, ya, dibedakan harokatnya, panjang pendeknya, itu beda artinya. Nah, jadi kembali ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ucapkanlah ucapan yang sadid, yang benar, yang jujur, yang lurus, ya, yang tulus. Nah, kalau kita sudah mengucapkan ucapan yang sadid ini, apa yang akan kita dapatkan? Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Ya. Apa? Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebabnya apa? Sebabnya menjaga lisan, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang jujur, yang lurus. Ya, Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, ini kata beliau di sini, wa qawluhu qawlan sadida, dan ucapan, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala qawlan sadida. Qala al-Imad Ibn Katsir, berkata al-Imad Ibn Katsir, ay mustaqiman la i'wijaja fi, itu ucapan yang lurus, yang tidak ada, ya, bengkok padanya, wala inhiraf, dan tidak ada penyimpangan padanya. Wa wa'adahum, dan Allah menjanjikan mereka, itu orang-orang yang mengucapkan ucapan yang lurus tadi itu, annahum idza fa'alu dzalika, bahwasanya apabila mereka melakukan hal itu, azabahum alaihi, Allah akan berikan pahala atas mereka, bi an yusliha lahum a'malahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan mereka, ay yuwaffiquhum lil a'mali salihah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala
akan berikan mereka taufik untuk melakukan amal soleh. Allah akan permudah mereka untuk melakukan amal soleh. Wa an yaghfira lahum az-dzunub al-madiyah, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan bagi mereka dosa-dosa yang lalu. Wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal, bahkan apa yang bisa jadi terjadi dari mereka dari dosa-dosa yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala akan ilhamkan bagi mereka untuk bertaubat darinya. Nah ini sekian atau 3 keutamaan dari sekian keutamaan orang yang bisa menjaga lisannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan baru di sini, tapi masih berkaitan dengan lisan yang beliau sebutkan. Dan ini pembahasan yang paling panjang dalam kitab ini. Pembahasan yang paling panjang itu tentang min afatil lisan. Artinya apa? Di antara dosa-dosa lisan. Nah, ini memang perlu untuk kita sama-sama ketahui masalahnya. Karena sebagaimana kita sama-sama ketahui dan pernah juga kita sampaikan, bahwasanya kebanyakan dosa manusia itu bersumber dari lisannya. Salah satu sebabnya apa? Karena dia kurang memahami dosa-dosa lisannya. Maka perlu kita pahami apa saja dosa-dosa lisan. Tujuannya apa? Supaya kita mudah untuk menghindarinya. Karena dosa lisan itu paling banyak dibanding dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Itu paling banyak dosa lisan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru khotaya bani Adam fi lisani." Bahwasanya kebanyakan dosa anak Adam itu bersumber dari lisannya. Nauzubillah. Bahkan di antara sebab-sebab orang-orang dilemparkan ke dalam neraka Saqar itu gara-gara nggak bisa menjaga lisannya. Ini sebagaimana yang beliau katakan di sini, innal lisan qad yurdi sahibahu wa yahwi bihi finnar. Sesungguhnya lisan itu bisa menjerumuskan pemiliknya dan melemparkan dia ke dalam api neraka. Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin." Surah Al-Muddathir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian dijebloskan, dilemparkan ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban penghuni neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami ini dijebloskan, dilemparkan ke dalam neraka Saqar karena dahulu kami di dunia meninggalkan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini yang menjadi poin pembahasan kita. Dan juga kata mereka, penghuni neraka Saqar ini, kami dijebloskan, dimasukkan ke dalam neraka Saqar ini karena dahulu kami di dunia suka berbicara dengan pembicaraan yang batil. Ngomong ngerumpi dengan tetangga, dengan kawan, dengan saudara pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kami dilemparkan ke dalam neraka Saqar ini. Nauzubillah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kata beliau di sini, ai natakallamu fi ma la na'lam.
Itu kami dahulu berbicara pada perkara-perkara yang kami tidak mengetahui ilmunya. Wa qala Qatadah, kullama ghawa ghawin ghawaina ma'am. Setiap kali ada orang yang berbicara dengan kebatilan, ya kami ikut nimbrung di sana. Nakhud, ikut nimbrung. Ya, ada kawannya lagi ngomong ya gibah misalnya, dia ikut di sana. Ya, ikut nimbrung di sana walaupun enggak ikut gibah, tapi didengerin, dia menikmati pembicaraan tentang gibah. Itu termasuk dari al-khawf, ikut serta dalam perkara-perkara batil, dalam ucapan-ucapan yang batil. Ini salah satu sebab orang-orang akan dilemparkan, dijebloskan ke dalam neraka sakor. Akhirnya ini menunjukkan kepada kita ya bahayanya dosa lisan ini. Ya. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati. Kemudian juga dalil yang lain disebutkan di sini oleh beliau, wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah, dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sungguh ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu pembicaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha bala, yang dia menganggap pembicaraan itu pembicaraan yang sepele. Itu dari perkara yang diridhai oleh Allah. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sehingga gara-gara pembicaraannya pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, walaupun dia menganggap itu sepele, gara-gara itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan lisannya dia berbicara kebaikan. Ya, sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutan dari hadis ini kata Nabi SAW, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Dan ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sesuatu yang mengundang murka amarahnya Allah, dan dia menganggap pembicaraan itu pembicaraan yang sepele, dianggap itu pembicaraan kecil, dia anggap itu pembicaraan yang sepele. Enggak masalah berbicara dengan ucapan ini. Tapi apa? Yahwi biha fi jahannam, gara-gara ucapan buruk yang mengundang murka Allah yang dia anggap sepele itu, gara-gara itu dia dijebloskan, dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Maka para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan ya orang yang selalu berusaha menggunakan lisannya untuk membicarakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, di mana dengannya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan dalam perkara yang remeh sekalipun. Ya, begitu pula sebaliknya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahayanya orang yang tidak bisa menjaga lisannya, sehingga dia ya ngomong keburukan sana sini. Ya, dilihat ada orang, ada majelis ghibah misalnya, ada majelis namimah, ada majelis yang di sana ya diomongin hal yang diharamkan oleh Allah, dia ikut nimbrung di sana. Ya, sehingga apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, yahwi biha fi jahannam, gara-gara itu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal dia menganggap ucapannya itu ucapan yang kecil, yang sepele, yang remeh. Ya, namun gara-gara itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu pula dalam hadis yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini,
Itu hadis Mu'adz bin Jabal, ya, beliau mengatakan, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Kata Mu'adz, wahai Rasulullah SAW, ya, apakah kita ini akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ucapan buruk yang kita ucapkan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thaqilatka ummuk wa hal yukabbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sungguh tidaklah ada seorang manusia yang dilemparkan atau diseret dalam keadaan telungkup kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, itu melainkan gara-gara dosa lisannya. Gara-gara dia gak bisa menjaga lisannya. Nah ini, ya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, lisan itu ibarat pisau bermata dua. Dengannya kita bisa meraih pahala. Dengan lisan kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya, zikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Tapi sebaliknya, lisan itu juga bisa menjadi sebab kita mendapatkan dosa. Dengan lisan itu pula bisa menjadikan kita dimurkai oleh Allah. Bahkan dengan lisan itu pula kita akan bisa dilemparkan, dijebloskan ke dalam api neraka. Ya. Jadi dosa lisan ini, ya, luar biasa sekali dampak buruknya. Maka selalu ingat, ya, para umat dan akhwat, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini tuh tercatat rapi. Ya, tidak selesai begitu saja. Akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Yang artinya tidak, ya, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sana ada raqib dan atid yang mencatatnya. Jadi subhanallah, ya, ini peringatan kepada kita. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu tercatat, loh. Tercatat rapi dalam catatan-catatan amalan kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ucapan kita baik pula yang akan kita dapatkan. Tapi kalau buruk, keburukan pula yang akan kita, ya, tuai, akan kita dapatkan nanti di akhir. Ya. Sehingga hati-hati, ya, dari sikap banyak omong, terutama omongan-omongan yang gak ada manfaatnya. Kalau banyak omong untuk kebaikan, bagus. Makanya dalam hal disebutkan di antara orang-orang yang dibenci, ya, oleh Nabi SAW dan paling jauh posisinya dengan Rasulullah SAW nanti di akhir adalah Ats-Tsarsarun. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ats-Tsarsarun itu artinya orang yang cerewet. Tapi cerewet dalam keburukan gitu loh. Ya, banyak omong dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kalau banyak berbicara untuk kebaikan, ya bagus gitu. Ini starter ini dia banyak ngomong, ya, cerewet tapi dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Orang seperti ini adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh posisinya nanti dengan Rasulullah SAW di akhirat. Alhamdulillah, kita kan nggak mau demikian. Ya, maka jaga lisan kita ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya,
Yang artinya barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, atau kalau enggak diem. Ya. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik. Atau kalau nggak bisa berkata yang baik, uskut, diam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Arab mengatakan, idza kana al-kalamu min fiddatin fasukutu min dhahabin. Apabila berbicara itu dari perak, maka diam itu dari emas. Artinya kalau berbicara dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada orang ada kemungkaran, ianya diam, salah juga kayak gitu. Ya, maka ada istilah, ada syaitanun al-mutakallimu bil batil, syaitanun natiq, wasakitu anil batil, syaitanun akhras, kata para ulama. Jadi orang yang berbicara, yang mengajak orang kepada kebatilan, itu adalah syaitan yang sedang berbicara, yang banyak omongnya. Sedangkan orang yang diam dari kebatilan, itu adalah syaitan yang ahros, yang tidak bisa berbicara itu. Ya, itu kata para ulama. Jadi intinya ya, para umat dan akhwat a'azza ni Allah wa iyyakunna, jadi dosa-dosa lisan itu sangatlah banyak yang wajib bagi kita untuk mewaspadainya. Ya, nah sekarang di sini ya kita akan sebutkan ya bentuk-bentuk dosa lisan yang wajib bagi kita untuk menghindarinya. Jadi kita mengetahui semua ini supaya kita mudah untuk menghindarinya. Di sini beliau menyebutkan ada 16 ya. Ada 16 dosa-dosa lisan. Nah, ini mungkin butuh sekian pertemuan. Insyaallah kita selesaikan biiznillah. Nah, sekarang kita masuk pada dosa lisan yang pertama. Itu an-nutqu bisyirki wal kufri. Nah, ini yang paling bahaya. Itu ketika seseorang dengan lisannya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Seseorang dengan lisannya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Ini tentunya adalah dosa lisan yang paling berbahaya. Ya, karena bisa menjerumuskan pelakunya pada kesyirikan, bisa menjerumuskan pelakunya pada kekufuran. Kata beliau di sini, kadu'ai ghairillah fima la yaqdiru alaihi ghairullah. Ya, seperti seseorang yang kemudian dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikannya. Dia minta rizki kepada makhluk misalnya. Ya, padahal dia tahu Ar-Razzaq, sang pemberi rizki itu hanyalah Allah. Maka jangan kemudian minta kepada makhluk. Nah, makhluk gak bisa memberi rizki. Memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan begitu seterusnya. Minta kesembuhan, minta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah sang penyembuh. Ya, makanya dalam doa kita apa? Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Di doa yang Rasulullah SAW ajarkan bagi orang yang sakit minta kesembuhan.
Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, azhibil ba's, hilangkanlah rasa sakit penyakit ini, penyakitku ya Allah. Washfi, dan sembuhkanlah ya Allah. Ya, washfi, la shifai anta syafi, sungguhnya engkaulah sang maha penyembuh ya Allah. La shifai illa shifauka, sungguh tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, itu kesembuhan yang tidak menyisakan bekas sedikit pun. Yang menyembuhkan hanya Allah, minta kepada Allah, jangan kepada selainnya. Ya, wal halifu bi khairillah, termasuk dosa lisan juga yang berbahaya, seorang bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, ini termasuk dosa syirik, walaupun maksudnya syirik kecil. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga dosa lisan. Ya, kita kan kalau hendak bersumpah, ya bersumpah dengan nama Allah. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka hendak bersumpah silakan, gak ada salahnya bersumpah. Tapi pastikan kita tatkala bersumpah dengan lisan-lisan kita itu, pastikan dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Maka gak boleh bersumpah dengan Ka'bah misalnya, walaupun Ka'bah itu mulia. Ya, ini termasuk dosa lisan. Misalnya ada orang mengatakan demi Ka'bah, gak boleh. Karena Ka'bah itu makhluk. Ya, bersumpah dengan nama Nabi kita SAW, mengatakan demi Nabi Muhammad, gak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW adalah ya makhluk yang kita tidak boleh bersumpah dengan beliau, walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi. Ya, bersumpah dengan langit dan bumi misalnya gak boleh. Itu termasuk dosa lisan. Ya, yang wajib untuk kita hindari. Contoh lain, wan nadhru li khairillah, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bentuk dosa lisan yang berbahaya. Ada orang misalnya lagi sakit, dia bilang, saya kena kalau sembuh saya akan ya motong kambing sesajen untuk pohon ini misalnya, untuk penunggu pantai ini, untuk penunggu sungai ini. Ya, ini ucapan nazar. Ya, nazar kepada diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya bisa menjerumuskan pada kesyirikan juga yang wajib untuk kita jauhi. Ya, fa inna hadhihi syirkiyat yajibu hifdzul lisan anha. Makanya adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang semestinya bagi seseorang untuk menjaga lisannya darinya. Wan nutqu bisyirki a'zamu afatil lisan, dan mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan itu termasuk dosa lisan yang paling besar. Ya, termasuk juga ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Ya, seperti orang-orang yang na'udzubillah, misalnya dia mengatakan, wah Quran itu apa namanya tidak layak ya digunakan di zaman ini, tidak relevan dengan zaman sekarang. Al-Quran itu gak relevan dengan zaman sekarang. Ini ucapan-ucapan yang menjurus pada kekufuran. Allah mengatakan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi itu tidak relevan dengan zaman, gak bisa dipraktikkan sekarang. Itu untuk orang-orang ya bahari saja, untuk orang-orang zaman Nabi saja. Sekarang gak relevan lagi, gak bisa dipakai lagi. Ini ucapan-ucapan yang bisa menjerumuskan pada kekufuran. Ya, hati-hati kita. Termasuk ucapan yang mengatakan,
ya semua agama itu sama, yang penting orangnya baik, ya apapun agamanya pasti masuk surga. Hati-hati. Ucapan-ucapan seperti ini kelihatannya memang kayak bagus, tapi kalau ditimbang dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu bertentangan. Ya mungkin orang ketika mengatakan itu merasa biasa-biasa saja, tapi na'udzubillah, itu ucapan yang mendustakan Al-Quran, ucapan yang mendustakan hadis-hadis Nabi SAW, bisa menjurus pada kekufuran. Ya, begitu pula ucapan-ucapan yang mengandung ejekan, ya olok-olokan terhadap syariat Islam misalnya. Nah ini hati-hati kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang terjerumus pada hal ini, khususnya di zaman kita ini. Ya, mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur memperolok-olok syariat Islam. Ya, mengejek syariat Islam. Ini hati-hati. Ucapan-ucapan seperti ini bisa menjerumus pada kekufuran, walaupun niatnya hanya sekedar guyon, walaupun niatnya hanya sekedar bercanda. Haram hukumnya bercanda dengan syariat Islam. Kadang syariat Islam dibuat sebagai bahan lawakan, ya untuk jadikan orang tertawa, ya diolok-olok syariat ini, syariat itu. Na'udzubillah, hati-hati. Ya dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah perjalanan jihad, ya orang-orang munafik sebagiannya ikut dalam perjalanan itu. Kemudian orang-orang munafik ini antara yang satu dengan yang lainnya, mereka sambil ketawa-tawa, ya sambil bercanda, mereka mengatakan, sungguh kita ini tidak pernah melihat orang yang paling dusta lisannya, paling buncit perutnya selain dari Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kata mereka. Di Nabi kita SAW dibuat bahan candaan sehingga mereka ketawa-ketawa terus. Nah, ucapan orang munafik ini pun kemudian didengar oleh salah seorang sahabat. Ya, didengar oleh siapa? Salah seorang sahabat. Nah, kemudian sahabat ini pun melaporkan ucapan orang-orang munafik ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian orang-orang munafik ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka hendak minta uzur atas ucapan-ucapan mereka. Maka di sanalah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau tanyakan kepada orang-orang munafik itu sebab mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang memperolok-olokmu dan sahabat-sahabatmu, mereka akan mengatakan, oh kami itu mengucapkan itu hanya sekedar guyon, hanya sekedar senda gurau saja, tidak serius. Ya, qul, maka katakanlah kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian saling memperolok-olok, kalian bersenda gurau? La ta'tadiru, kalian gak perlu minta uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Nah ini, ya. Jadi dosa lisan yang paling besar, yang paling berbahaya adalah ketika seseorang menggunakan lisannya itu untuk mengucapkan hal-hal yang
menjurus pada kesyirikan atau kekufuran. Seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi itu. Ya, maka jaga lisan kita ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita akan bisa meraih kebahagiaan ya di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, itu mungkin yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan afatul lisan, yaitu dosa-dosa lisan ini. Kita baru bahas satu. Insyaallah kita akan lanjut pada yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.